Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru-guru kita, para alim, para ulama. Mudah-mudahan panjang umur, berkah ilmunya melimpah untuk kita semua. Man shollat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man shollat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi majelis ilmu ini termasuk majelis zikir, karena tidak ada kata yang sia-sia. Kita ngaji, setelah itu hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Jadi ngaji kita ini enggak pakai menit-menitan, pokoknya sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Status hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan, tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadisnya bisa dijadikan sebagai dalil beramal. Kalau bisa dilaksanakan setiap hari bagus. Enggak bisa tiap hari, ya sebulan sekali. Enggak bisa juga setahun sekali. Enggak bisa seumur hidup sekali. Enggak juga bisa mati aja. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai subuh ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita ini amal baik, ikhlas, bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya pengajian ada balehonya, ada judulnya. Ini subuh ini judulnya ya terserah saya aja. Nabi Adam punya anak, satu namanya Qabil, satu namanya Habil. Diabadikan mereka berdua berkurban. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban. Fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban dari salah satunya, kurban Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, kurban Qabil tidak diterima. Lalu kemudian Qabilnya marah. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa kurbanmu diterima, kurban saya tidak? Jawabannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena ibadah itu hanya diterima oleh orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua beramal dasarnya karena takut kepada Allah. Lalu kemudian beberapa masa setelah itu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga meminta kurban dari Nabi Ibrahim. Allah tidak minta sapinya, Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta untanya. Yang diminta Allah Subhanahu wa taala yang paling dia cintai, yang ditunggu selama 86 tahun, itulah dia Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Kata Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah saya, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya sabar menerimanya. Jadi ibadah yang paling berkualitas adalah apa yang paling kita cinta, itulah yang kita kurbankan.
Tapi nanti jangan gara-gara ini setelah pulang kata istrinya, kamulah yang paling kucinta mas. Ini perintahnya Allah yang nyuruh. Lalu kemudian ketika sudah sampai dibawa watallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah mendekat ke leher Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah menebusnya, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar, seekor kambing domba. Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba, karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdal itu domba Pak Ustadz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab, pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Dia bilang yang afdal domba. Makanya mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mana yang lebih afdal? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu. Siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdal itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya enggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdal itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdal. Yang afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya dagingnya. Jadi ada orang berkurban 1 ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang 1 ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban 1 ekor sapi, sapinya sapi limosin 1 ton, itu afdal. Lalu datang yang satu lagi mengatakan, nggak penting sapi besar atau kambing besar, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Itulah yang paling. Kebetulan dia jamaah Masjid Al-Ikhlas. Berapa banyak orang yang berkurban nggak dapat pahala kurban, tapi berapa banyak orang yang nggak berkurban hanya niat kurban dan sudah dapat pahalanya karena dia dengar kata sambutan dari Ustadz Heru. Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban insyaallah. Jadi masalah hewan kurban ini, siapa yang paling banyak dagingnya dinikmati oleh fakir miskin, itulah ibadah kurban yang paling utama. Lalu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dua-duanya. Riwayat yang pertama, Nabi mengambil seekor kambing, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Kambing yang pertama Nabi menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa bismillahnya nggak sampai habis Bismillahirrahmanirrahim? Karena nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau sayang kok dipotong? Itu kenapa bismillahnya cuma sampai Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah maha besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya sembelih dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, inilah dalil bahwa kurban itu boleh untuk orang meninggal dunia. Loh, mana dalilnya? Itu kan gak ada disebut orang meninggal dunia. Karena waktu Nabi menyembelih hewan kurban itu, dia katakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Inilah kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga dalil kalau seorang suami berkurban, maka ahli baitnya, istrinya, anaknya sudah dapat. Kenapa? Karena waktu menyembelih itu Nabi mengatakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Oh, jadi kalau begitu Ustadz, satu kambing bisa untuk satu kelas. Makanya di beberapa sekolah dilaksanakan satu kelas, anak, pelajar, siswa 30 orang, satu ekor kambing. Itu bukan kurban namanya. Karena kambing itu satu orang, satu kambing. Tapi kalau ahli bait, anak istri bisa satu kambing untuk satu ahli bait. Tapi itu satu kelas, nggak ada orang satu kelas ahli bait. Mana ada satu kelas 30 orang saudara kandung semua. Maka kalau satu kelas itu iuran, satu pelajar ada yang 50.000, ada yang 20.000, maka yang berkurban tetap satu orang. Yang iuran itu namanya pahala sodakoh. Sedangkan hasil dari sodakoh itu dapat untuk satu ekor kambing dibelikan ke kambing yang berkurban satu orang. Nama siapa Ustadz? Ya bahaya kalau 30 orang dipilih satu nama, kelahi anak-anak. Terus ya udah wali kelas. Selesai. Jadi jangan disebut untuk kurban satu kelas, karena satu kambing itu untuk satu orang. Tapi kalau untuk ahli bait, maka bisa satu kambing, bapak, anak, suami, istri. Tapi jangan gara-gara ceramah subuh ini yang sudah ngasih 5 kambing, 4-nya diambil lagi. Ini kambing untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk mantu saya, ini untuk cucu saya. Kami di rumah ada 5 orang, jadi saya satu kasih 5 ekor kambing untuk Masjid Al-Ikhlas. Besok pagi datang ke masjid, karena kata Ustadz Somad cukup satu, yang 4 saya ambil lagi. Kalau mau afdal, satu orang satu ekor kambing. Ini hadis tentang kambing. Lalu hadis tentang sapi, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami, kata sahabat Nabi, pernah berkurban pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah adalah ketika Nabi dan sahabat berangkat umroh, lalu kemudian tertahan di satu daerah namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu lebih kurang 22 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Sumaisi, tempat checkpoint waktu kita masuk dari kota Jeddah. Biasa kita masuk dari kota Jeddah itu ditahan, dicek paspornya, itu daerah Hudaybiyah. Nah ketika itu Nabi bersama sahabat berkurban 1 ekor onta 7 orang. Jadi 1 ekor onta 7 orang, 1 ekor lembu 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang. Nah jadi apakah boleh dicampur 7 orang itu? Pertama, Bapak Insinyur Pulan. Kedua, Bapak Doktorandes Pulan. Ketiga, Bapak Kiai Pulan. Keempat, Bapak Jenderal Pulan. Kelima, almarhum. Boleh. Misalnya ini 1 sapi, saya, anak saya, istri saya, mantu saya, cucu saya, 2 almarhum ayah, almarhumah ibu. Boleh dicampur antara untuk orang yang hidup dan orang meninggal dunia. Lalu kemudian, ini 1 ekor sapi untuk saya, anak saya, istri saya, mantu saya. Yang 3 cucu saya akikah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kurban 4 campur akikah 3. Menurut kitab fikih sunnah, nggak boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Kalau kurban-kurban saja, akikah-akikah saja. Referensinya, nama kitabnya fikih sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Hanya saja bedanya kalau daging kurban dibagi mentah,
sedangkan daging akikah dimasakkan lalu diundang orangnya diberi makan. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 7 bagian, yang 3 bagian ini dilaksanakan secara akikah menurut mazhab Syafi'i. Saya sampaikan 2 versi ini bukan untuk membingungkan jamaah. Mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah mengatakan kurban dengan akikah gak boleh dicampur. Yang satu lagi mengatakan boleh. Akhirnya jamaah bingung, nggak jadi berkurban. Nah, jadi, yang mengatakan nggak boleh, berarti dia pakai referensinya kitab ini. Yang mengatakan boleh, berarti dia pakai mazhab Syafi'i dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Silakan saja, perbuatan ini baik. Nabi SAW berkurban pada waktu haji wada. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih. Setelah selesai 63 ekor. Waktu itu Nabi haji wada umurnya 63 tahun. Berkurban 63 ekor unta. Jadi kalau ada di antara bapak yang umurnya 50 tahun, berarti berkurban 50 ekor unta kali 50 juta. Ustadz, katanya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Iya, cobalah pikirkan. Kalau memang Nabi itu miskin, susah, berkurban 63 ekor unta. Unta yang paling murah 50 juta. Sebetulnya harganya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta. Bayangkan itu. Nabi itu kaya, cuman hidupnya bersahaja. Dan di total semua, setelah Nabi sembelih 63 ekor, pisaunya diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Sayyidina Ali menyembelih lagi 37. Tambah 63 sama dengan 100 ekor unta.